di Ngobras, ngobrol bareng sosial. Nah, di sini tempat di mana kita ngobrolin fenomena sosial yang suka terjadi di kehidupan sehari-hari. Tapi kadang kita juga nggak sadar juga nggak sih? Halo sahabat Ngobras, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan kalau misalkan kalian ada yang capek, bisa nih rehat dulu sama kita-kita di sini. Bener tuh, apalagi cuaca saat lagi panas, terus kadang-kadang hujan banget. Kemarin tuh banjir, iya kan? Iya, bener banget. Asli Ci, kadang cuaca kayak gini tuh gue bawaannya pengen banget kayak shopping enak deh, kayak belanja-belanja enak deh. Iya sih. Bener tuh, kalau ada diskon baju lah yang lucu atau jaket baru lah, terus ujung-ujungnya cekot lagi. Bener. Ya, aduh. Wah, itu dia. Kayaknya hampir semua orang nggak sih kayak gitu? Iya banget. lagi. Karena tadi yang beli-beli itu tuh, kita jadi pas banget sama topik hari ini, yaitu konsumerisme. Yaitu membeli hal yang sebenarnya tuh nggak penting-penting banget, tapi kita beli karena ada yang namanya fenomena apa ya? Nanti bakal kita bahas. Konsumerisme nggak sih? Tapi kalau misalkan kita nggak bahas tentang konsumerisme ya, kelihatannya tuh kayak serius ya. Tapi kalau misalkan di podcast kita kali ini, bareng ngobrol, bakal jadi lebih santai nggak sih ngobrolnya? Bener banget. tuh. Nah, bener banget nih. Yang kayak tadi aku bilang, konsumerisme itu memberi sesuatu hal, tapi yang gak penting-penting banget. Kalau secara sederhananya, konsumerisme itu kita membeli barang dan jasa di luar kebutuhan kita. Dan membeli sesuatunya itu mungkin aja karena adanya arus tren global, arusnya ada tren-tren yang menurut kita keren, atau adanya arus yang membuat kita pengen membuat terlihat keren di sosial media. Iya bener banget Ci, kayak dimana kita belanja segambreng pas flash sale cuma karena diskonnya gila-gilaan. Padahal mah akhirnya juga numpuk dan gak kepake, kebuang deh. Ini sih contohnya gue juga sering sih kayak gitu. Terus juga contohnya di mall, dimana kita lagi mau beli sesuatu melihat kayak ada diskon 70%. Nah, jadilah di situ rame pengunjungnya. Yang dimana kita belanja bukan karena butuh, tapi kayak merasa kayak kita sayang deh kalau kita nggak beli. Bener banget sih, kadang gue juga kayak gitu. Itu tuh sebenarnya kayak mencerminkan pola konsumsi berlebihan gak sih? Padahal salah satu sikap kritis itu menghadapi globalisasi itu ada berpegang teguh pada norma dan juga meningkatkan kualitas SDM, yang artinya kita perlu bisa mengendalikan diri, jangan cuma ikut arus belanja doang gak sih? Nah, kalau ngomongin soal arus, aku ada tahu nih, namanya fenomena FOMO. Nah, FOMO itu kita takut karena adanya kepopuleran atau tren nih. Contohnya yang lagi tinggi-tinggi nih, namanya tren membeli boneka Labubu. Jadi boneka Labubu itu boneka yang emang lagi hits banget, dan itu di toko Pop Mart. Dan itu tuh bener-bener orang-orang tuh belinya tuh sampai ngantri sampai di luar tokonya tuh sampai di parkirannya cuy. Gila, panjang banget gak sih? Terus pengunjungnya tuh juga sampai ngerasa risih, kayak ini serius tuh cuma buat beli boneka doang. Nah, itu yang disebutkan namanya adanya arus tren global. Tapi ngomong-ngomong soal Labubu, katanya dengar-dengar Labubu itu untung-untungan nggak sih? Iya, benar benar. banget. Nah, berarti sikap konsumerisme ini bisa membuat orang itu menjadi kecanduan nggak sih? Semisal dia nggak mendapatkan warna yang ia inginkan dari si boneka Labubu itu, pasti besoknya dia beli lagi nggak sih, datang ke Popmart dengan antri untuk membeli barang yang dia inginkan itu. Iya sih, setuju banget gue sama Diana. Nah, apalagi ternyata Labubu juga enggak hanya untuk anak-anak, orang dewasa kayak kita juga masih tahu membeli boneka seperti itu. Nah, dari sinilah kita pentingnya berpikir sikap kritis. Karena kita bisa menikmati tren global, tapi juga harus ingat nilai lokalisasi, yaitu memfilter budaya baru, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kebutuhan sehari-hari dengan kondisi kita. Kalau misalkan enggak, ya kita jadi korban FOMO terus nggak sih? Setuju banget gue sama Diana. Nah, setuju banget nih. Sekarang aku juga mau bahas tentang ada nih makanan yang overpriced. Guys, kalian tau gak sih makanan TikTok Shop yang ada overpriced? Ih, gue tahu banget itu. Kalian tau gak sih yang lagi trending nih tentang risol 2 biji tuh 26.000. Mahal Itu banget. mahal Itu banget terlalu buat overpriced harga gak sih risol. guys?
buat kalangan kita tuh sebenarnya nggak normal, guys. Dan satu biji tuh bisa ya nggak normal deh intinya. Di kantin aja satu biji 3.000 kan? Iya, bener. Nah, banyak dari hal ini orang memakai uang tuh buat gengsi. Dan padahal uang-uang itu tuh bisa dialihkan ke sesuatu yang lebih berguna kan daripada risol 2 biji 26.000. Ya kan? Iya. Setuju sih gue. Terus dengan 26.000 kalau misalkan kita bikin sendiri di rumah pasti dapat lebih banyak kan? Bener Iya, banget. bener banget. Apalagi kan kalau misalkan di luar sana, kalau misalkan kita nggak ikut FOMO-FOMO kayak gitu, banyak kan di luar sana yang dagang-dagang gitu. Padahal di mereka tuh kayak lebih membutuhkan gitu nggak sih? Nah, Cuma- UMKM, guys. Iya. Cuma karena mereka bukan influencer aja, jadi nggak terlalu terkenal. Padahal itu kan bisa aja makanan itu lebih enak daripada makanan-makanan yang di kalangan atas kayak di mall gitu ya nggak sih? Iya, bener banget. banget. Pasti rasanya juga sama aja sih. Iya. Dengan makanan overpriced ini juga masuk ke dalam yang dimana menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia, yang dimana kita harus bangga terhadap bangsa kita sendiri. Jangan sampai melupakan produk lokal yang mungkin harganya bisa lebih murah, lebih terjangkau, dan kualitasnya mungkin bisa lebih bagus ya nggak sih? Bener banget Bener. itu sih. Nah, topik selanjutnya. Pasti kalian tahu kan sama foto booth? Tahu Tahu pasti. banget kan? Pasti pernah juga kan ngelakuin Pernah. foto booth? Sering Pernah lah. kan? Kayak nggak afdol gak Nah, sih? iya bener banget. Apalagi sekarang tuh Gen Z pasti kalau misalkan lagi pergi sama teman-teman sekolahnya atau teman-temannya pasti foto booth. Iya, terus Padahal, bener banget. padahal nggak harus foto booth juga bisa nggak sih kita mengenang dan mengabadikan foto di handphone kita atau di kamera kita, iya kan? Iya. Nah, tapi kalau misalkan terlalu sering itu bisa menjadi sifat konsumtif. Iya, itu dia. Makanya kita tuh perlu menerapkan kayak gaya hidup ramah lingkungan gitu. Nggak semua aktivitas kan kita konsumsi itu harus diikutin kan. Kalau bisa kita pilih aktivitas yang lebih hemat dan tetap fun gitu, tanpa buang-buang uang atau kayak sumber daya lainnya. Nah, Bener bener. banget. Nah, contoh selanjutnya ada di mana suatu barang yang dipromosikan oleh artis. Terus banyak orang yang beli bukan karena butuh, tapi karena idolanya yang mempromosikan barang tersebut. Padahal sikap kritis itu kan kita harus mikir dulu kalau barang ini bermanfaat atau enggak. Terus wajar atau enggak juga. Ya nggak sih? Iya, bener sih. banget. Gue Iya sih sih. setuju ya soal Anika. Tapi apa sih dampaknya buat kita semua ini? Apa ya kira-kira? Apa? Oh, gue tau nih buat sisi positifnya. Ah. Buat sisi positifnya, konsumerisme itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin banyak orang belanja, pertumbuhan ekonomi itu rodanya tuh berputar itu makin berputar banget loh guys, Iya. makin cepet. Meningkat. Nah, iya apa yang diuntungin? Jadi perusahaannya tuh bisa meningkat, pekerjanya digajinya lebih cepat dan bisa lebih tinggi juga sih digajinya. Lalu negara dapat pajak dan pajaknya juga terbayarkan. Jadi kan tiga-tiganya untung ya. Iya, Mm. tapi ada juga loh sisi negatifnya. Mau tahu gak? Apa tuh? Misalnya tuh kayak kita pemborosan gitu loh. Banyak orang jadi hidup lebih besar pasak daripada tiang. Gaji habis bukan buat kebutuhan, tapi malah buat barang-barang konsumtif. Iya sih. Oh alah, ternyata konsumerisme itu ada sisi baiknya ya. Gue kira selama ini cuma ada negatifnya doang, karena kan konsumerisme itu kan membuang-buang suatu hal yang nggak penting atau nggak butuh. Iya benar. Terus cara menghadapi konsumerisme ini gimana sih? Nah, kalau ini gue tahu nih. Apa tuh? Intinya kita tuh harus bisa ngebedain mana yang emang kita butuhkan dan mana yang cuma kepengen doang. Gue ambil contoh deh. Misal nih, duit kita sisa 50.000, tapi di Blok M tuh ada matcha yang lagi viral. Pasti kita kepengen kan? Mau. Kan? Dan apalagi tuh rasanya tuh kadang enak banget dan emang lagi viral banget. Tapi uang kita tuh sisa 50.000. Nah, kita tuh harus pintar-pintar memprioritaskan mana yang kita butuhkan. Kalau semisal dengan sisa uang 50.000 itu kita belikan matcha, nanti buat ongkos pulang pasti kita nggak ada kan Iya, perjalanannya kan. pulang Nah, jadi dong. kita harus bisa memprioritaskan dan membedakan mana yang dibutuhkan dan mana yang hanya kepengen aja. Nah, kalau buat poin besarnya sih, kita tuh harus pentingin buat kasih makan ke tubuh kita dulu nih guys. Bukan kasih makan ke instastory kita. Ya elah, ya sih. Ya kebanyakan Gen Z gitu nggak sih? Iya, Iya, iya. dulu yang diprioritaskan. Tapi juga bukan berarti kita tuh nggak bisa beli barang yang kita mau. Kita bisa kayak buat anggaran bulanan khusus gitu, kayak konsumsi gitu loh guys. Jadi tetap bisa jajan atau belanja, tapi ada batasannya juga dan nggak tergoda beli sesuatu yang belum rusak-rusak banget gitu loh. Oh, iya sih.
Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini tentang konsumerisme. Seru Iya, banget seru sih. banget ya. dah. Oke, gue ambil kesimpulannya ya. Ternyata hidup gaya itu boleh-boleh aja. Asal jangan sampai gaya hidup kita tuh yang ngabisin kita semua gitu. Iya Iya. sih, kalau kayak gitu mah gue setuju sih soal Luna. Nah, itu betul banget, guys. Kita boleh kok membeli sesuatu yang kita mau. Kita boleh kok beli labubu, kita boleh beli matcha di BM, kita boleh foto booth, kita juga boleh membeli sesuatu yang idola kita beli juga. Tapi kita harus fokusin diri kita juga, guys. Dan kita juga tidak boleh melupakan hal-hal yang lebih penting di kehidupan kita. Bener banget Eci, dan juga untuk selalu ingat bedain antara kebutuhan dan keinginan, yang dimana jangan cuma lapar mata pengen beli ini beli itu, tapi pikirin juga untuk jangka panjangnya nanti gimana. Nah, dan jangan lupa juga kita harus hargai produk lokal, hemat sumber daya, plus jangan gengsi buat hidup sederhana gitu loh guys. Malah kalau hidup sederhana itu justru malah bikin kita keren banget gak sih? Ya, Iya. benar-benar. Oke deh, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua dan juga untuk kalian. Terima kasih udah nemenin Ngobras, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di Ngobras berikutnya. Bye!